menjelaskan mengenai maksim sopan santun. Nah, selain maksim kearifan, terdapat juga sejumlah maksim-maksim lain yang berkaitan dengan perilaku sopan. Nah, yaitu secara umum bahwa sopan santun berkenaan dengan hubungan antara pemeran serta yang boleh kita namakan diri dan lain. Dalam percakapan, diri diidentifikasi dengan N dan lain lazimnya diidentifikasi dengan T. Tetapi penutur juga dapat menunjukkan sopan santun kepada pihak ketiga yang hadir ataupun tidak hadir dalam situasi ujar bersangkutan. Karena itu, nama lain tidak hanya berlaku untuk pemeran serta yang disapa, tetapi juga untuk mereka yang ditandai dengan kata ganti persona ketiga. Contohnya, yang jelas yaitu N harus lebih sopan jika membicarakan istri T daripada bila membicarakan istri N. Beberapa masyarakat, bila suami membicarakan istrinya, ia memperlakunya sebagai diri, dan karena itu si suami merasa bebas. Bahkan kadang-kadang mereka perlu untuk mengecilkan peranan istrinya. Tetapi dalam masyarakat lain, suami memperlakukannya istrinya sebagai lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai maksim-maksim perilaku sopan cenderung berpasangan. Nah, seperti pada slide ini, yang pertama ada maksim kearifan dalam ilokusi impositif dan komisif. Yang A, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin. B, buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Dan selanjutnya ada maksim kedermawanan dalam ilokusi impositif dan komisif, yaitu buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan B, buatlah kerugian diri sendiri sekecil mungkin. Dan yang ketiga ada maksim pujian dalam ilokusi ekspresif dan asertif. Yang A-nya, kecamlah orang lain sebanyak mungkin, dan B, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Dan yang keempat ada maksim kerendahan hati dalam ilokusi ekspresif dan asertif. Yang pertama ada pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan B, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. 4. Maksim dalam ilokusi asertif, yaitu usahakan ketaksepakatan antara diri dan lain terjadi sedikit mungkin. B, usahakan agar kesepakatan terjadi antara diri dan lain terjadi sebanyak mungkin. Dan yang keenam ada maksim simpati dalam ilokusi asertif, yaitu A, kurangilah rasa antisipasi antara diri dengan lain hingga sekecil mungkin, dan yang B-nya, tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan lain. Nah, dalam beberapa maksim yang telah kita tampilkan di slide ini, maksim-maksim ini dimaksudkan ke dalam kategori perilaku sopan. Dapat kita lihat pada 4 maksim pertama berpasangan, yaitu maksim pertama dengan 2 dan yang ketiga dengan 4. Karena maksim-maksim ini melibatkan skala-skala berkutub 2. Skala untung rugi dan skala pujian kecaman. Nah, 2 maksim lainnya melibatkan skala-skala yang hanya satu kutubnya, yaitu skala kesepakatan, yaitu maksim kelima, dan skala simpati, yaitu maksim keenam. Walaupun antara skala yang satu dengan yang lain ada kaitannya, setiap maksim berbeda dengan jelas, karena setiap maksim mengacu pada sebuah skala penilaian yang berbeda dengan skala penilaian yang masih membicarakan sopan santun absolut, bukan sopan santun relatif. Nah, baiklah, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai maksim pujian. Nah, maksim pujian yaitu kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Maksim pujian bisa diberi nama lain yang kurang baik, yakni maksim rayuan, tetapi istilah rayuan biasanya digunakan untuk pujian yang tidak tulus. Pada maksim ini aspeknya yang lebih penting yaitu jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai orang lain, terutama mengenai T. Baiklah, dalam hal ini menurut maksim pujian, sebuah pujian seperti
What a marvelous meal you cook. Masakanmu enak sekali, sedangkan what an awful meal you cook. Masakanmu sama sekali tidak enak. Ada dua ucapan di sini. Ucapan yang pertama, masakanmu enak sekali. Nah, pada ucapan yang ini yaitu sangat dihargai, sedangkan ucapan yang kedua tidak dihargai. Begitu pula tuturan yang berikut yaitu mengacu pada penampilan seorang musikus, yaitu pada nomor 9, percakapan nomor 9 yang A, penampilannya bagus sekali, sedangkan B menjawab, ya memang. Coba tetapi andaikan B musikus yang tampil. Percakapan yang 10, penampilan Anda bagus sekali, dengan B menjawab, ya memang. Dalam hal ini, B melanggar maksim kerendahan hati, sebuah maksim yang kita bahas dalam bagian yang berikut. Karena mengecam T atau pihak ketiga tidak sopan, dapat dimengerti bahwa berbagai strategi ketaklangsungan akan digunakan, seperti yang juga digunakan dalam maksim kearifan untuk memperlembut efek dari kecaman. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai maksim kerendahan hati. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Oke. Pada kalimat 16 di sini terdapat yang A mengatakan mereka baik sekali terhadap kita, dan B ya betul. Sedangkan kalimat nomor 17 atau percakapan nomor 17 yang A-nya Anda baik sekali, dan B menjawab ya betul. Sedangkan yang nomor 18A bodoh sekali saya, dan yang A lagi atau pandai sekali saya. Sedangkan yang nomor 20, terimalah hadiah yang kecil ini sebagai tanda penghargaan kami. Nah, dalam beberapa sebuah kalimat ini, kalimat 16 menunjukkan bahwa memang sopan kalau kita sependapat dengan pujian orang lain, kecuali kalau pujian itu ditunjukkan kepada diri kita sendiri. Dan begitu pula pada kalimat 18 menunjukkan bahwa mengecam diri dianggap baik, juga kalau untuk tujuan melucu, kecaman itu dilebih-lebihkan. Sedangkan pada kalimat 20 mengecilkan arti kemurahan hati, diri sendiri dianggap normal dan konvensional. Namun tidak demikian bila kemurahan hati ini dibesar-besarkan. Dan juga dapat kita lihat pada kalimat nomor 17 bahwa melanggar submaksim pertama maksim kerendahan hati. Berarti membual, dan ini merupakan suatu pelanggaran sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu maksim sopan santun lain. Nah, dibandingkan dengan maksim-maksim yang sudah kita bahas, evidensi-evidensi untuk maksim-maksim yang lainnya agak kurang. Namun ada beberapa yang patut mendapat perhatian. Misalnya yaitu maksim kesepakatan. Orang cenderung melebih-lebihkan kesepakatannya dengan orang lain, dan juga mengurangi ketidaksepakatannya dengan ungkapan-ungkapan penyesalan, kesepakatan sebagian, dan sebagainya. Nah, bandingkanlah jawaban yang kasar dalam percakapan 22 dengan jawaban dalam percakapan 23 sampai 25. Tapi di sini saya hanya mengambil jawaban dari nomor 24 dan nomor 25 saja. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama ada percakapan yang nomor 22, ada yang A, pemerannya menarik bukan? Dan B menjawab, tidak, pemerannya sangat tidak menarik. Sedangkan yang nomor 24-nya, yaitu jawabannya itu A, bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit dipelajari. Dan B menjawab, betul, tetapi tata bahasanya cukup mudah. Dan yang nomor 25 ada yang A, buku ini ditulis dengan sangat baik. B menjawab, ya, secara keseluruhan memang baik, tapi saya rasa ada beberapa bagian yang membosankan. Nah, dapat kita lihat dari percakapan ini, percakapan nomor 24 dan nomor 25 memperlihatkan bahwa ketaksepakatan sebagian sering lebih disukai daripada ketaksepakatan sepenuhnya. Nah, oleh sebab itu, selain
maksim kesepakatan, kita juga harus membahas mengenai maksim simpati. Maksim simpati menjelaskan mengapa ucapan selamat dan ucapan belasungkawa adalah tindak ujar yang sopan dan hormat. Walaupun ucapan belasungkawa mengungkapkan keyakinan penutur yang bagi penutur merupakan keyakinan yang negatif. Nah, contohnya saja pada kalimat 26 atau ucapan 26, yaitu saya sangat menyesal mendengar bahwa kucingmu mati. Dan yang ucapan yang nomor 27, saya sangat menyesal mendengar tentang kucingmu. Nah, oleh sebab itu, ucapan yang nomor 27 lebih disukai daripada ucapan 26. Karena tampak bahwa kekuasaan maksim simpati sangat besar, karena tanpa informasi lebih lanjut kita dapat menafsirkan bahwa ucapan 27 ya suatu ucapan belasungkawa atau ucapan yang mengungkapkan rasa simpati kita atas suatu kemalangan. Saya di sini akan menjelaskan aspek-aspek metalinguistik sopan santun. Pertama, kita akan berbicara tentang sopan santun. Sopan santun tidak hanya terungkap dalam isi percakapan saja, tetapi dalam cara percakapan dikendalikan. Dalam artinya, ketika kita ingin berbicara, kita harus tahu tempat, harus dapat mengetahui bagaimana suasana tempat, gitu. Ketika contohnya nih, ketika saya ingin berbicara di depan orang yang sedang berbicara, gitu. Contohnya membuat diskusi di dalam diskusi, gitu kan, itu sebuah kesalahan, itu sangat salah, gitu ya. Misalnya dalam percakapan, perilaku tertentu mengandung implikasi-implikasi tidak sopan, seperti berbicara pada yang keliru atau menyela orang, gitu, atau diam pada saat keliru. Karena itu, bila kita menuturkan sesuatu, kita kadang-kadang merasa perlu untuk menyebutkan tindak ujar yang sedang kita lakukan atau yang dilakukan oleh pemeran serta yang lain, supaya kita dapat memohon suatu jawaban, meminta izin untuk berbicara, meminta maaf atas kata-kata dan sebagainya. Jadi sopan santun dalam berbicara yakni seperti kita ingin meminta izin nih, kita ingin meminta izin untuk berbicara di depan, dan ketika kita mau selesai berbicara, kadang kita harus mengatakan kata maaf, gitu. Siapa tahu ada kata kita yang menyela, ada kata kita yang kurang berkenan, gitu. Dan yang terakhir, biasanya yang terakhir harus dibarengkan dengan kata terima kasih, gitu. Terima kasih telah mendengarkan saya, gitu. Dan saya akan menjelaskan apa itu metalinguistik. Sangat mudah sekali. Metalinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan hubungan dengan perilaku budaya lainnya. Ini metalinguistik adalah studi tentang hubungan dialog antar unit, komunikasi ucapan atau pidato sebagai manifestasi. Artinya, metalinguistik dipaparkan dalam wadah berdialog, berpidato, dan percakapan lainnya, gitu. Dan pemberlakuan konsistensi dalam kata Jacob L. May dalam bukunya, ya. Ini pemaparan para ahli, atau biasa juga pemaparan ini sudah sangat umum sebenarnya. Baiklah, dalam tuturan-tuturan seperti ini disebut metalinguistik. Tuturan metalinguistik yang dimaksud ialah tuturan adanya tindak sopan santun, gitu. Adanya tindak bagaimana
dalam percakapan kita meminimalisir menyela orang gitu. Contohnya dalam hubungan antar dialog, kita tidak membuat dia merasa terancam hidupnya, tidak membuat dia merasa sakit hati gitu. Dan hal tersebut dijelaskan bahwa metalinguistik dalam definisinya ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan hubungannya dengan perilaku budaya lainnya. Dalam artinya budaya antar manusia biasanya berdialog dengan teman gitu, berdialog dengan saudara, berdialog dengan masyarakat. Dalam budayanya, dalam setiap budaya manusia, kita harus meminimalisir bagaimana kita harus sopan dalam berbicara, bagaimana kita harus mengerti dan harus meminimalisir bagaimana mereka nyaman dengan berbicara dengan kita. Itulah budaya berbahasa, budaya berdialog gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa metalinguistik adalah sebuah hubungan gitu. Hubungan berarti hubungan tersebut antar manusia, antar mereka yang mengerti kata satu sama lain. Contohnya berbahasa Indonesia berbicara dengan bahasa Indonesia gitu artinya. Dalam kegunaan metalinguistik, strategi metalinguistik, kegunaan menggunakan strategi metalinguistik bagi penutur. Di sini hal tersebut karena tindak ujar mengandung untung rugi bagi penutur atau lawan bicaranya. Misalnya tidak menjawab pertanyaan, paling tidak membutuhkan kerjasama dengan penutur. Hal ini dipergunakan untuk meminimalisir kerugian. Gini, ketika kita berdialog dengan seseorang, contohnya seorang jurnalistik ingin membuat pertanyaan, istilahnya ingin mewawancarai sang yang ingin dipertanyakan gitu. Saya sebagai jurnalistik, saya akan mempertanyakan hal-hal kepribadian beliau. Terlebihnya saya harus meminta tolong kepada beliau. Saya akan harus minta tolong bahwasanya saya akan mempertanyakan hal itu gitu nah. Karena dalam penjelasan di sini sopan santun, kita tidak boleh mengancam kepribadian seseorang. Kita tidak boleh merugikan seseorang gitu. Itulah gunanya metalinguistik dipergunakan untuk berdialog. Karena metalinguistik mengatur hal-hal, membuat hal-hal berbicara itu menjadi sopan santun, menjadi hal yang nyaman gitu. Dan yang terakhir, dan di sini saya akan memaparkan contoh-contoh metalinguistik sopan santun. Dan saya jelaskan juga dalam aspek metalinguistik ini penutur harus dapat memberikan kenyamanan dalam dialog percakapan. Diharapkan penutur tidak mengancam kehidupan yang dipertanyakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa setiap hubungan itu haruslah memberikan kenyamanan gitu. Harus memberi rasa nyaman setiap golongan gitu. Ketika saya ingin berbicara dengan seseorang, saya akan jika saya tidak memberikan kenyamanan, beliau tidak akan mendengarkan isi percakapan saya, beliau akan meninggalkan saya gitu. Dan dialog ini tidak akan terjadi, dialog ini tidak akan terjalin dengan baik gitu nah. Dan di sini ada beberapa opsi, yaitu sedikit saya buat contoh bertanya tentang kepribadian yang seperti saya jelaskan tadi. Pertanyaannya, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah menikah? Dalam melontarkan pertanyaan kepribadian seseorang biasanya dilakukan dengan melakukan kompromi gitu. Contohnya kompromi ketika berdialog ini kan nggak mungkin kompromi. Aku nanti bertanya tentang kepribadianmu, padahal cuman berdialog berbasa-basi gitu, pertanyaan-pertanyaan ingin mengenal gitu. Boleh saja kita sedikit memberi kode-kode lah istilahnya.
memberi kode-kode lah, dan bisa juga bolehkah saya bertanya, istilahnya kita dengan sikap tegas, istilahnya dengan sikap lemah lembut, boleh juga meminta maaf terlebih dahulu gitu. Nah, terlebih dahulu, maaf saya setelahnya kan boleh saya bertanya begini, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah menikah, saya bilang. Dan setelah itu saya meminta maaf bila pertanyaan saya menyinggung masalah pribadi Anda gitu. Begitu dia pertanyaannya. Jadi tidak menyela dan tidak membuat sakit hati sang pendengar gitu, yang kita tanyakan gitu. Yang kedua ada peringatan. Di sini saya menjelaskan contohnya seperti saya memperingatkan Anda agar hal tersebut tidak dibicarakan depan umum. Sebenarnya hal ini biasanya dianggap tidak sopan, terlebih lagi berbicara dengan status yang di atas kita. Jadi maksudnya begini, peringatan ketika saya seorang masyarakat berbicara dengan seorang pimpinan saya begitu. Saya sebenarnya tidak boleh gitu memberikan peringatan, yang lebih bagusnya memberikan usul atau tolong Bapak jangan memberitahukan hal tersebut ke depan umum gitu. Tapi di sini saya menjelaskan bagaimana cara memperingatkan seseorang gitu, memperingatkan seseorang dengan kata-kata begini caranya. Ya, kita menggunakan bahasa yang sangat tidak menyela orang dan sangat membuat nyaman istilahnya ya. Jadi begini, saya memperingatkan Anda agar hal ini tidak dapat dibicarakan di depan umum. Nah, mungkin pertanyaan ini sebenarnya mengancam sebenarnya. Kalau peringatan memang harus mengancam. Namun kita minimalisir agar setiap pertanyaan dan peringatan tidak mengancam sangat dalam, istilahnya tidak mengganggu fisik gitu, tidak mengganggu mental seseorang gitu. Dan yang ketiga ada permintaan maaf. Permintaan maaf seperti yang saya bilang tadi, setiap berbicara lebih bagusnya ada kata minta maaf untuk meminimalisir rasa sakit, meminimalisir celah kita gitu dalam berbicara. Dan di sini saya jelaskan contohnya dengan menyesal kami beritahukan kepada Anda bahwa stand Arpidistra tidak dapat diperoleh lagi. Contohnya begini, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Istilahnya saya ingin meminta maaf kepada seseorang bahwasanya dagangan saya sudah tutup gitu. Dagangan saya tutup setiap hari Jumat gitu. Dan ketika kita berpapasan, kita bertemu, Anda mempertanyakan, apakah warung miso Anda tidak buka hari ini gitu. Mereka bertanya begitu, dan saya sebagai penutur dengan rasa minta maaf, rasa penyesalan, saya mengatakan dengan ini saya menyesal kami memberitahukan kepada Bapak bahwasanya warung miso saya sedang tutup pada hari Jumat gitu, setiap hari Jumat gitu. Kita menjelaskan, memberi penjelasan juga, kita paparkan kenapa tutup gitu dia. Saya minta maaf, tidak hanya maaf Pak gitu. Itu kan sebenarnya cuman maaf sekilas dengan cuman kata-kata aja gitu. Mending kita jelaskan gitu biar lebih sinkron lah, lebih enak lah didengar oleh pendengar gitulah istilahnya. Dan yang terakhir pertanyaan umum. Biasanya sangat banyak sih pertanyaan umum ya kita sinkronkan aja, kita langsung saja. Contohnya, dapatkah saya bertanya jam berapa sekarang gitu ya. Di sini kita meminta apakah kita boleh bertanya gitu. Kita minta apakah boleh bertanya, karena biasanya di depan umum ketika kita turun lah, ketika kita tinggal
baru sampai di suatu tempat yang tidak pernah kita jalan terlebih dahulu, ya kita melihat seseorang dan kita tidak memiliki, istilahnya tidak memiliki media untuk melihat jam gitu. Kita melihat seseorang, dia memiliki jam, saya ingin bertanya kepada beliau, jam berapa sekarang? Tidak mungkin, Pak, jam berapa ya sekarang gitu. Pak, udah jam berapa sekarang gitu. Seakan-akan kita sudah mengenal beliau, seakan-akan kita sudah kenal lama dengan beliau gitu. Lebih memperjelas lagi bahwa kita sangat menghargai, istilahnya sangat memiliki rasa sopan santun, kita buat pertanyaan bahwa kita ingin bertanya kepada beliau, apakah boleh gitu, walaupun secara lisan, tidak langsung kita tanyakan gitu. Tidak, ini sebenarnya langsung, namun tidak, sangat kita minimalisir biar agak lebih sopan gitu. Tidak mungkin kita nanya gini, boleh saya bertanya Pak gitu, kan sudah ribet gitu. Mending kita langsung saja buat pernyataan tersebut dan langsung ke pertanyaan gitu, dengan cara, dapatkah saya bertanya jam berapa sekarang, gitu, jam berapa sekarang gitu, kan lebih enak didengar dan tidak bertele-tele gitu ya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada 6.3 ironi dan kelakar. Prinsip ironi atau PI merupakan urutan kedua yang memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak sopan melalui sikap yang seakan-akan sopan dengan memberikan kesan melanggar PK, tetapi sebetulnya menaatinya. Jadi, agaknya PI disfungsional, yaitu PS mendorong terwujudnya hubungan yang ramah dan menghindari konflik dalam hubungan-hubungan sosial. Sedangkan PI dengan memungkinkan kita untuk bertindak tidak sopan memupuk penggunaan bahasa yang antisosial. Kita bersikap ironis bila menggunakan sopan santun yang tidak tulus sebagai pengganti sikap tidak sopan. Dan dengan perilaku ini, kita bertujuan merugikan dan menyudutkan orang lain. Contohnya, pada nomor 34, hanya itu yang saya inginkan. Secara ironis, kalimat 34 sebetulnya berarti justru itu yang tidak saya inginkan. Kepalsuan pernyataan ini dapat dibuat lebih jelas bagi petutur bila disertai dengan nada tuturan yang kontradiksi dengan tuturan itu, yaitu nada-nada yang lebih banyak menunjukkan ketidaksabaran. Selanjutnya ada nomor 35. Bila kita mempunyai teman seperti dia, apakah kita masih perlu mencari musuh? Pada nomor 36, Bill menginginkan informasi itu ibarat ia menginginkan lubang di kepalanya. Nah, pada kalimat-kalimat 35 dan 36, pelanggaran maksim kualitas diwujudkan lewat implikasi, bukan lewat pernyataan langsung. Walaupun begitu, ketidaktulusan pendapat N tampak dengan jelas karena pernyataan-pernyataannya absurd sekali. Kalimat 35, misalnya mengungkapkan pendapat yang absurd bahwa musuh itu baik. Begitu juga pada kalimat 36, berpendapat bahwa lubang di kepala sangat disukai oleh petutur. Selanjutnya, ada kelakar banter. Kelakar banter ialah cara yang menyinggung perasaan untuk beramah tamah, mock impoliteness. Contohnya, kamu betul-betul memakai jebakan yang licik. Ini dia si pembawa celaka datang. Prinsip kelakar kita namakan prinsip urutan ketiga, karena prinsip ini dapat memanfaatkan ironi. Kelakar dapat disebut ironi, ejekan, mock ironi. Dalam kalimat-kalimat seperti a fine friend you are, kamu betul-betul seorang teman yang baik. Kalau misalnya dalam permainan kartu ucapan ini, misalnya dikatakan secara berkelakar kepada seseorang teman, main untuk yang telah memberikan keuntungan kepada lawan mainnya. Untuk dapat menginterpretasi tuturan-tuturan seperti ini, nilai-nilai harus dibalik 2 kali. Kamu teman yang baik, itu sebagai arti sepintasnya saja. Nah, yang selanjutnya ada II yang saya maksud dengan ucapan tersebut adalah kamu bukan teman yang baik. Itu menurut prinsip ironinya atau prinsip yang sebenarnya. Selanjutnya ada III 3, tetapi sebetulnya kamu betul teman saya dan tidak menunjukkan ini saya tidak sopan kepadamu. Itu prinsip kelakar atau prinsip secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada materi 6.4 yaitu hiperbola dan litotes.
Hiperbola pernyataan yang berlebihan. Contoh, makanannya bukan main nikmatnya. Dalam hiperbola, pemberian penutur lebih kuat daripada keadaan sebenarnya. Sebuah hiperbola seperti darah saya mendidih sedikit banyak melanggar maksim kualitas. Yang kedua ada litotes, pernyataan yang mengecilkan arti. Contoh, saya tidak terlalu terkesan dengan pidatonya. Sebuah litotes seperti saya tidak lahir kemarin sore sedikit banyak melanggar maksim kuantitas. Prinsip daya tarik atau biasa disebut dengan prinsip bunga. Prinsip ini mengatakan bahwa percakapan yang menarik dalam arti tersebut mengandung aspek ketak-terdugaan atau mengandung berita baru lebih dalam kata yang membosankan dan yang sudah terduga. Prinsip daya tarik, interest principle. Prinsip ini mengatakan bahwa percakapan yang menarik dalam arti percakapan tersebut mengandung aspek ketak-terdugaan atau mengandung berita baru, lebih disukai daripada percakapan yang membosankan dan yang sudah terduga. Dalam pengalaman kebahasaan sehari-hari, prinsip ini bekerja ketika kita tampak tergoda untuk melebih-lebihkan dan menambah-nambah pada anekdot yang sedang kita ceritakan. Tanda-tanda lain bahwa prinsip ini bekerja ialah melemahnya ungkapan-ungkapan hiperbolis karena melalui proses hasil yang semakin berkurang. Dalam hal ini, hiperbola mirip dengan eufemisme. Dalam proses yang demikian, pernyataan-pernyataan yang berlebihan yang sering dipakai akan semakin kurang efeknya karena si petutur tentu akan menyesuaikan interpretasinya sehingga pernyataan-pernyataan itu kehilangan daya tariknya dan akhirnya bisa diprediksi. Jadi, dalam percakapan senantiasa terjadi adu kekuatan antara maksim kualitas dengan prinsip daya tarik. Bila hiperbola menjadi semakin tidak menarik karena orang tidak percaya lagi, maka taktik yang baik ialah melakukan sesuatu yang berlawanan dan mengembalikan kepercayaan orang dengan pemberian-pemberian yang kurang sekali dibandingkan dengan keadaan sebenarnya, sehingga pemberian itu tidak mungkin diinterpretasi sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan. Jadi, dengan menaati kualitas maksim yang telah dikorbankan oleh hiperbola, litotes mencoba memperbaiki hubungan dengan mendapatkan kepercayaan lagi. Hiperbola dan litotes bukan prinsip-prinsip pragmatik, tetapi suatu kecenderungan umum, yaitu kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran sebagai akibat ketaatan pada suatu prinsip. Di sini saya ambil contoh dari jenis litotes sekadar berfungsi sebagai penangkal kecenderungan untuk berbicara berlebihan. Pada nomor 49, dia tidak jelek. Pada nomor 50, pada dinding utara terdapat beberapa lukisan yang agak bagus. Nah, biasanya suatu pernyataan pelemah makna melembutkan sifat yang negatif. Contohnya ada pada kalimat 45 yang menyatakan bahwa rapat itu tidak dihadiri banyak orang. Nah, tetapi pada contoh 49 yaitu pada kalimat dia tidak jelek. Nah, sifat yang positif yang diperlemah cantik diperlemah menjadi tidak jelek. Pernyataan seperti ini agaknya mementingkan kejujuran, pendapat penutur, dan ketaatan pada PK, dan dengan demikian melawan prinsip daya tarik.